Perkenalkan, nama saya Wan Pangestu, saya dari UPJJ UT Jakarta, dari Prodi Sains Data dengan NIM 0554014555. Dan hari ini saya akan merevisi tugas 2 saya, yaitu untuk menjelaskan spesifik bagaimana cara kerja kode saya untuk mencapai tujuan sorting. Dan berikut adalah kodenya yang telah saya gunakan. Pertama, di sini adalah public class. Di sini adalah definisi kelas utama yang menaungi semua fungsi dan logika pengurutan. Lanjut, di sini adalah public static, merge source. Di sini adalah fungsi utama rekursifnya. Fungsi ini menjalankan fase divide dan algoritma dari algoritma divide and conquer. Di sini ada array, ada left dan right. Array itu adalah integer yang akan diurutkan, left adalah indeks awal kiri dari subarray saat ini, dan right adalah indeks akhir kanan dari subarray saat ini. Lanjut, di sini ada if, ada right. Di sini adalah pengecekan agar rekursi hanya berjalan jika subarray memiliki 2 elemen atau lebih. Tujuannya untuk menghentikan pembagian array. Di sini ada integer mid sama dengan left, right. Di sini ada 2. Di sini adalah untuk menghitung indeks tengah subarray. Rumus ini digunakan untuk menghindari potensi integer overflow dibandingkan dengan left plus right dan 2 ini. Tujuannya untuk menentukan titik bagi. Lanjut, ada merge sort array left mid. Array left mid sini adalah memanggil fungsi merge sort secara rekursif untuk tengah kiri. Tujuannya untuk mengurutkan bagian kiri. Lanjut, sini ada merge sort array mid plus 1 dan right. Ini adalah memanggil fungsi merge sort secara rekursif untuk setengah kanan, mengurutkan bagian kanan ya. Dan selanjutnya ada merge array left mid dan right. Setelah kedua bagian kiri dan kanan terurut secara rekursif, fungsi merge dipanggil untuk menggabungkan menjadi satu subarray terurut. Tujuannya untuk menggabungkan hasil pengurutan. Lanjut, ada fungsi penggabungan merge integer array, integer left, integer mid, integer right. Fungsi ini menjalankan fase conquer, menggabungkan dan merupakan kunci untuk pengurutan menurun. Lanjut, ada integer n1 sini adalah menghitung ukuran subarray kiri untuk menentukan ukuran L left ya. Lanjut, ada integer n2 sini menghitung ukuran subarray kanan, menentukan ukuran R. Sini ada 2 integer L dan U ini, yaitu untuk membuat 2 array sementara left dan right. Tujuannya untuk tempat penyimpanan data sementara. Lanjut, ada for integer ini adalah untuk sebagai menyalin elemen dari subarray kiri ke array sementara left. Sini untuk mengisi L. Ada for-nya selanjutnya yang integer J sama dengan 0, itu adalah menyalin elemen dari subarray kanan ke array sementara R untuk mengisi R. Lanjut, ada integer I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Ini adalah dan K sama dengan left, dan ini adalah inisialisasi indeks. I untuk left, J untuk right, dan K untuk array utama. Dimulai dari indeks left. Jadi tujuannya untuk mempersiapkan perbandingannya. Lanjut, ada di while. While ini untuk adalah loop berjalan selama masih ada elemen di kedua subarray sementara. Untuk tujuannya untuk membandingkan dan menggabungkan. Lanjut, ada if 1 dan R, J. Ini adalah kunci descending. Jika elemen dari subarray kiri lebih besar atau sama dengan elemen dari subarray kanan, maka elemen dari L dipilih. Ini adalah tujuannya untuk memilih elemen terbesar. Jadi elemen terbesarnya dari left, jadi kita menggunakan L. K sama dengan L. Jadi array K sama dengan L itu adalah elemen terbesar dari L dipindahkan ke array utama dan indeks I dimajukan. Selanjutnya ada else array. Jika RJ lebih besar, maka RJ yang dipilih dan dipindahkan ke array utama. Tujuannya itu untuk mengisi posisi K dengan nilai terbesar. Lanjut, ada K+. Ini adalah indeks array utama yang selalu dimajukan, terlepas dari subarray mana yang akan diambil. Tujuannya bergerak ke posisi berikutnya. Lanjut, ada while I. Dan 1 itu adalah menyalin sisa. Jika R habis terlebih dahulu, sisa elemen dari L yang sudah terurut
menurun disalin. Tujuannya agar memastikan semua sisa elemen L terangkut. Lanjut, while J and 2 menyalin sisa jika L habis terlebih dahulu. Lanjut, sisa elemen dari R ini akan disalin. Tujuannya untuk memastikan semua sisa elemen R terangkut. Sini ada fungsi utama, integer datanya. Sini main string ya, void main string. Ini fungsi ini berfungsi untuk menyiapkan data dan menjalankan algoritma. Sini datanya integer A1 dan A8 itu mendefinisikan array data awal yang belum terurut. Sini kita masukkan A1 dengan A8, variabelnya bebas, tujuannya ini untuk data inputnya ya. Lanjut ke sistem out print in. Sini ada integer datanya, mendefinisikan array data awal yang belum terurut. Lanjut ke sistem out print in. Di sini ada mencetak array sebelum proses pengurutan. Ini adalah output awalnya. Merge data. Ini adalah memanggil fungsi utama merge dimulai dari indeks 0 hingga indeks terakhir n1, n-1. Sini tujuannya untuk menjalankan algoritma. Lanjut, terakhir adalah mencetak array setelah fungsi merge selesai. Hasil yang diharapkan 30, 25, 15, 10, 8, 5, dan 3 ini adalah output hasilnya. Dan hasilnya data merge ini setelah seluruh proses divide and conquer selesai dan fungsi merge menjalankan logika kuncinya, dan hasilnya adalah 30, 25, 22, 15, 10, 8, 5, dan 3. Tujuan tercapai, angka terbesar 30 kini berada di posisi pertama dan angka terkecil 3 berada di posisi terakhir. Ini membuktikan bahwa memodifikasi pada perbandingan if L1 R1 di dalam fungsi merge ini berhasil memaksa seluruh array untuk terurut secara menurun sempurna ya. Jadi untuk melalui penggunaan prinsip divide and conquer ini dan memodifikasi sederhana namun krusial pada logika perbandingan untuk selalu memilih nilai terbesar, kita telah berhasil menjalankan program yang mengurutkan data dari besar ke kecil dengan efisien tinggi. Selanjutnya ada counting sort. Kita ke counting sort. Ini fungsi utamanya public counting sort integer. Sini adalah fungsi tempat seluruh logika pengurutan terjadi. Lanjutnya integer n array length. Sini ada mendapatkan jumlah total elemen dalam array disimpan dalam variabel n. Tujuannya untuk menentukan ukuran array output. If n sama dengan 0 return, yaitu pengecekan dasar. Jika array kosong, fungsi segera berhenti untuk menghindari runtime error. Integer maxval, array stream, array max, get as integer. Ini adalah mencari rentang, menemukan nilai terbesar maxval atau k. Nilai ini penting untuk menentukan ukuran array pembantu karena counting sort bergantung pada rentang nilai. Tujuannya untuk menentukan batas atas k untuk array count. Lanjutnya ada integer count sama dengan new integer max value plus 1. Itulah membuat array count ukurannya max value plus 1 agar dapat menyimpan hitungan untuk setiap nilai dari 0 hingga max value. Tujuannya itu untuk menyiapkan tempat untuk menghitung frekuensi. Lanjut ada for integer value array count value plus ini, dan ini adalah untuk menghitung frekuensi iterasi melalui array input dan pada indeks yang sesuai dengan nilai value, hitungannya ditambah 1. Tujuannya untuk mencatat berapa kali setiap angka muncul. Selanjutnya kita ke pengurutan menurun decision logiknya. Sini ada integer sum sama dengan 0, yaitu variabel sum diinisialisasi untuk menghitung jumlah kumulatif elemen. Digunakan untuk kalkulasi prefix sum terbalik. Ada for integer maxval, dan ini satu.
Ini adalah iterasi terbalik. Loop dimulai dari nilai terbesar maksfal dan bergerak mundur ke satu. Tujuannya ini adalah untuk membalik logika posisi ini, memastikan kita menghitung posisi untuk urutan descending. Lanjutnya ada sum plus sama dengan con sum i. Itu menambahkan frekuensi nilai i saat ini ke sum. Sum ini menyimpan total jumlah elemen di array input yang nilainya lebih besar atau sama dengan i. Selanjutnya ada count i, yaitu menyimpan posisi akhir nilai count i yang baru ini menjadi petunjuk marker ya untuk indeks terakhir di array output tempat angka i harus ditempatkan. Tujuannya logika ini untuk menjamin penempatan elemen yang benar agar array menjadi menurun. Selanjutnya ada di pembangunan array hasil di stabilitas ya. Fase ini menggunakan informasi dari posisi count untuk mengisi array hasil secara stabil. Di sini adalah integer output sama dengan new integer n. Ini adalah membuat array sementara output dengan ukuran yang sama dengan array input n. Langsung ada for in, memproses elemen dari array input dari indeks terakhir ke indeks pertama. Ini integer value array i, mengambil nilai dari array input yang sedang diproses, lanjut outputnya. Ini adalah penempatan final elemen value ditempatkan ke array output pada indeks count value min 1. Jadi indeks ini sudah dikalkulasi di fase 2 untuk urutan menurun. Tujuannya untuk menempatkan elemen ke posisi descending-nya yang benar. Lanjut ada count value adalah pengurangan hitungan mengurangi nilai count value. Jadi tujuannya adalah jika ada nilai duplikat, elemen berikutnya akan ditempatkan pada indeks yang berkurang 1, posisi di sebelah kiri, untuk menjaga output tetap menurun dan stabil. Selanjutnya sistem array. Ini adalah menyalin semua elemen array output yang kini terurut menurun ke array asli, menyelesaikan proses pengurutan. Tujuannya ini untuk mengembalikan hasil ke variabel input. Selanjutnya ada public static void main string. Ini adalah fungsi ini bertindak sebagai driver program. Ini kita masukkan integer datanya. Sini integer data ini adalah sebagai mendefinisikan data input yang akan diurutkan. Tujuannya memasukkan data. Lanjut, ada counting short data. Ini adalah memanggil fungsi pengurutan yang baru dijelaskan. Tujuannya untuk menjalankan algoritma, dan selanjutnya ini ada selakir, mencetak hasil array yang sudah terurut menurun ya. Ini adalah menampilkan output akhirnya. Setelah itu kita coba run. Data awalnya, dan ini adalah data akhir. Kita memiliki data awal 15, 8, 22, 5, 30, 10, 3, dan 25. Dan setelah data di counting short 30, 25, 22, 15, 10, 8, 5, dan 23. Tujuan tercapai. Di sini angka tertingginya 30 berada di posisi pertama dan angka terendah 3 berada di posisi terakhir. Ini membuktikan bahwa logika prefix sum terbalik kita yang dihitung dari nilai terbesar ke terkecil itu berhasil mengurutkan array secara sempurna dalam urutan menurun. Singkatnya, counting short descending ini adalah pilihan algoritma yang secara efisien dan cepat menggunakan teknik perhitungan cerdas dan logika posisi terbalik untuk mencapai pengurutan menurun pada bilangan bulat. Untuk kesimpulannya, inti dari algoritma merge sort ini adalah divide and conquer, yaitu cara kerjanya adalah membagi data terus-menerus menjadi sub-array terkecil, lalu menggabungkannya kembali sambil mengurutkan. Dan selanjutnya untuk inti algoritma dari counting short ini adalah algoritma non-perbandingan. Cara kerjanya adalah menghitung frekuensi setiap elemen, lalu menggunakan hitungan tersebut untuk menentukan posisi akhir elemen dalam array hasil. Jadi, jika kita memiliki data bilangan bulat dengan rentang kecil, counting short adalah pilihan tercepatnya. Namun, jika kita ingin
algoritma yang kinerjanya paling andal dalam dan konsisten untuk semua jenis data, termasuk non-integer, dan ukurannya yang besar. Merge adalah jawabannya. Kurang lebih tugas 2 struktur data, revisinya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.